Salam sukacita, salam damai sejahtera untuk semua anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita menaikkan nyanyian pujian kita dari nyanyian GBKP Perkuah Ate Simbelin. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah, kasih setia yang Tuhan selalu nyatakan bagi hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami, sehingga apapun yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini dan di sepanjang hari-hari hidup kami mampu selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkan kami atas dosa dan pelanggaran kami, karena kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sukacita bagi kita semua. Minggu ini kita merayakan Minggu Pasion yang ke-7. Dan tema kita pada minggu ini adalah Yesus dihina, Yesus diolok-olok. Sangat kejam perlakuan orang banyak pada waktu itu kepada Yesus. Yesus dijadikan sama seperti seorang yang terdakwa, yang memiliki kesalahan besar, sehingga dia dibawa ke gedung pengadilan. Dan semua yang hadir memperlakukan Yesus
seperti orang yang tidak berharga. Mereka menghina Yesus, mereka mengolok-olok Yesus, dan menanggalkan pakaiannya, serta mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Mereka mau katakan bahwa Yesus itu adalah raja. Dengan menanggalkan pakaian Yesus dan memberikan pakaian ungu, dia mengatakan bahwa pakaian yang dipakai oleh Yesus tidak layak dipakai seorang raja. Sehingga dia memberikan pakaian ungu seperti yang dipakai oleh tentara Romawi. Dan mereka meniru jubah ungu yang biasa dipakai para raja dan para penguasa. Jadi mereka mau katakan, kenapa Tuhan Yesus yang mengaku sebagai raja, tapi pakaiannya tidak seperti raja? Itulah salah satu cara orang banyak untuk menghina Yesus. Kemudian mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Secara umum, raja memiliki mahkota. Tetapi orang banyak menganyam mahkota duri dan menaruhnya di kepala Yesus. Ini penghinaan yang sangat luar biasa. Mereka menaruh mahkota duri. Dengan tusukan duri itu tentu kepala Yesus luka dan berdarah. Dan tidak hanya sampai di situ, mereka juga mengambil tongkat yang terambil dari buluh dan ditaruh di tangan kanannya. Dan mereka mengolok-olok dia dengan mengatakan, "Salam hai raja orang Yahudi." Yesus diperlakukan seperti raja, tetapi tongkat yang di tangannya bukan dari emas, tapi dari sebatang buluh. Mereka mengejek Yesus, mereka menghina Yesus, mereka mengolok-olok Yesus. Tidak pantas seorang raja tidak memakai baju kebesaran, tidak memakai mahkota, dan tidak memiliki tongkat yang sangat berharga, yang secara umum dipakai oleh seorang raja. Tetapi, apakah Yesus melawan? Yesus diam. Yesus diperlakukan seperti orang yang terhina, tetapi Yesus merasa tidak terhina. Bahkan yang luar biasa, mereka meludahinya dan mengambil buluh yang tadi menjadi tongkat Yesus dan memukul kepala Yesus. Sangat luar biasa. Seorang penjahat sekalipun kita tidak tega melakukannya seperti itu. Tetapi seorang Yesus, Sang Juru Selamat yang penuh kasih, yang banyak menolong orang miskin, menolong orang sakit, menyembuhkan mata orang yang buta, membangkitkan orang yang mati. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus? Dia benar-benar dihina, diludahi, dan dia dipukul. Tentu kalau dipukul pasti terasa sakit. Dicubit mama saja sakit kan? Apalagi dipukul, sangat nyeri. Itulah yang dialami oleh Yesus. Dan kemudian setelah mereka mengolok-olok Yesus, ia menanggalkan jubahnya dan mengenakan pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa keluar untuk disalibkan. Setelah diejek, dihina, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah pantas itu diterima oleh Tuhan Yesus? Apakah pantas itu dilakukan oleh manusia berdosa kepada Yesus yang tidak berdosa? Di mana hati nurani mereka?
Kenapa mereka merasa bangga dengan gagahnya, dengan sombongnya mereka menghina Yesus? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Hanya di dalam dan melalui Yesus manusia memperoleh penebusan dosa. Itulah akibatnya sehingga mereka tidak merasa takut untuk memperlakukan Yesus seperti orang yang terhina. Orang miskin sekalipun yang tidak memiliki pakaian, kita tidak mau memperlakukan mereka seperti orang yang hina. Tetapi mereka selalu melihat Yesus, mendengar tentang pengajaran Yesus, melihat dan menyaksikan tanda mujizat Yesus. Tapi kenapa ya ada orang yang berani, yang mengatakan bahwa mereka adalah serdadu-serdadu wali negeri. Dan orang-orang yang banyak pada waktu itu memperlakukan dan mempermalukan Yesus di depan orang banyak. Apakah Yesus malu? Dia tidak malu. Apakah Yesus merasa terhina? Yesus tidak merasa terhina. Karena apa yang dilakukan oleh manusia bukanlah penghinaan yang luar biasa bagi Yesus. Karena dia tahu penderitaannya adalah kesempatan bagi manusia supaya dia memperoleh keselamatan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seandainya kita menderita karena dihina, diolok-olok, dipermalukan, dibuli oleh teman-teman kita, apakah kita tidak memiliki semangat hidup? Apakah kita mau terpuruk dan tidak mau bangkit? Janganlah kita tergantung atau hidup dari penilaian orang banyak, karena itu sangat menyedihkan. Misalnya bagi anak-anak kami, sering orang bilang gemuk, breok, kumal, jorok, bodoh. Entah apa saja yang mereka sebutkan untuk kita. Janganlah itu membuat kita tidak memiliki semangat hidup. Apa yang bisa kita perbaiki, mari kita perbaiki. Apa yang masih bisa kita benahi, mari kita benahi. Misalnya orang bilang bodoh, kita rajin belajar. Orang bilang jorok, kita mau jadi orang yang suka bersih dan pembersih. Kalau mungkin orang menghina kita karena kita rajin berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Atau ada juga teman-teman kita bilang, rajin kali kau berdoa, salam untuk Tuhan Yesusmu ya. Jangan malu. Tetaplah berdoa, tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan. Dunia bisa mengejek pengikut-pengikut Kristus, mengolok-olok pengikut Tuhan. Tetapi jangan pernah berhenti menjadi orang percaya. Malu menjadi orang percaya. Karena kita memiliki Tuhan yang juga mengalami penderitaan, dihina dan diolok-olok. Tetapi saat dia dihina, itulah menjadi satu jalan keselamatan bagi orang yang percaya untuk memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Jadi di Minggu Pasion ini kita diajak semua. Kalau kita tidak mau dihina, jangan menghina orang lain. Karena pastilah sakit rasanya kalau dihina. Jadi kita jangan mau menghina orang lain. Karena hidup kita ini adalah anugerah. Hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kalau Tuhan Yesus pun dihina, diolok-olok. Kalau kita diolok-olok karena kita percaya Tuhan Yesus, apakah kita meninggalkan Tuhan kita? Tentu tidak. Tetap semangat. Walaupun kita sendiri sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan,
tetaplah bersandar, percaya, setia dan berharap akan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua supaya kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian Bangkit Serukan Nama Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kami kenal dan kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kami bersedia menderita dan kami tidak menghindar ketika kami diperhadapkan dengan penderitaan. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan walaupun kami dihina atau diolok-olok sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Karena kami percaya Tuhan adalah pembela kami yang agung di dalam menghadapi setiap peristiwa yang kami alami di dalam hidup kami. Berkatilah anak-anak kami semua ya Tuhan supaya rajin belajar. Mereka menghormati orang tua, saling mengasihi bersaudara, dan mereka juga tetap rajin belajar. Tidak mau terlibat ke dalam pergaulan bebas, asik main game sehingga lupa mengerjakan PR. Tuhan tolonglah anak-anak kami supaya mampu mengendalikan dirinya. Bapa di surga, berkatilah orang tua dari anak-anak kami, supaya mereka memiliki rezeki untuk mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh anak-anak kami, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk studinya. Tuhan, berkatilah semua guru KAKR dimanapun berada, supaya mereka juga tetap hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Anak-anak kami yang sakit, mohon kiranya dengan kuasa Tuhan dipulihkan secara sempurna kesehatannya. Anak-anak kami yang berduka, mohon kiranya Tuhan hiburkan. Anak-anak kami yang berulang tahun, bertambah sukacitanya dan juga selalu memiliki niat yang baik, menjadi orang yang lebih baik dan lebih hebat lagi karena Tuhan yang memimpin mereka. Berkati Indonesia ya Tuhan, supaya bisa lepas dari pandemi COVID-19. Berkati gereja GBKP dalam persiapan sidang sinode yang akan dilakukan pada tanggal 15 sampai 18 April.
Mohon kiranya berkat dan kasih setiamu menolong setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Panitia sidang sinode dan juga peserta sidang sinode, mudramen, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berilah kesembuhan bagi setiap orang yang terinfeksi positif COVID-19. Begitu juga orang yang sakit di rumah dan saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit maupun dalam perawatan oleh keluarga di rumah mereka masing-masing. Ajaib dan nyata kuasa Tuhan untuk memulihkan secara sempurna kesehatan mereka karena pertolongan Tuhan sempurna untuk menjaga dan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera, salam sukacita buat semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kerjakan PR-nya ya, dan tetap menghormati orang tua. Kita percaya orang tua adalah wakil Tuhan untuk mendidik kita. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Tuhan memberkati kita semuanya.